Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada, kami hidup dan bernafas saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan semuanya ini karena Tuhan punya maksud dan rencana yang baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 5-9 dan ayat 14. Tertulis demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan yang kita miliki dari Tuhan, hendaknya kita pakai untuk melakukan perkara-perkara yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Apapun status, profesi, dan pekerjaan kita, biarlah kita selalu ingat untuk memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Dalam ayat ini, saudara, ada seorang yang sakit selama 38 tahun lamanya, dan ia sedang berada di pinggir kolam Bethesda untuk menantikan goncangan air kolam itu, supaya dia masuk ke dalamnya dan disembuhkan. Tapi tanpa ia sadari, ia sedang berhadapan secara pribadi dengan Tuhan yang akan menggoncangkan kehidupannya menjadi baik. Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang yang sakit ini tidak menjawab secara langsung, tapi ia mengungkapkan keterbatasannya dalam menuju ke kolam Bethesda. Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Ia mengalami kesembuhan dari Tuhan secara langsung. Dan satu pesan Tuhan Yesus kepada orang ini di ayat 14 adalah agar ia tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita memahami bahwa ada penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua penyakit adalah karena dosa. Ada beberapa sebab penyakit, yaitu pertama karena ada maksud Tuhan supaya kemuliaannya dinyatakan. Contoh dari hal ini adalah orang buta sejak lahir yang disembuhkan Tuhan. Yang kedua, karena kuasa iblis. Contohnya adalah apa yang dialami oleh Ayub. Yang ketiga, karena kondisi tubuh kita yang sedang lemah. Misalnya karena kita terlalu sibuk bekerja, kelelahan, sehingga mengakibatkan sakit flu dan semacamnya. Dan yang keempat, karena dosa. Contohnya adalah orang yang sakit dalam ayat ini. Walaupun dosa orang yang sakit ini tidak disebutkan apa, tapi dari pesan Tuhan Yesus kita dapat memahami bahwa orang ini mengalami sakit karena perbuatan dosanya. Dan itu sebabnya ketika ia sudah sembuh, Tuhan Yesus berpesan supaya ia tidak berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 4 ayat 27 berkata, "Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Kalau saudara dan saya saat ini sehat dan diberkati Tuhan dengan kekuatan jasmani,
Mari pakailah itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan merancangkan dan menginginkan yang jahat dalam hati kita. Hindarkanlah diri kita dari perkara-perkara yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mazmur 119 ayat 59 berkata, "Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu." Inilah yang hendaknya kita lakukan dalam hidup kita, yaitu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Langkahkan kaki kita sesuai dengan tuntunan terang firman Tuhan. Jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami kesembuhan, jangan kembali kepada dosa-dosa, karena ini membuat hidup kita berada dalam bahaya konsekuensi dosa. Mari lakukan yang baik, saudara. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk hidup benar di hadapan Tuhan, supaya yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan harus kami pakai untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau, ya Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kesehatan dan kekuatan jasmani yang Tuhan berikan kepada kami mau gunakan untuk memuliakan dan melayani-Mu, Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk yang sedang mengalami pergumulan, yang di PHK, tidak punya pekerjaan, supaya Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, serta menguatkan hati mereka untuk selalu bersuka cita, beriman dan berharap kepada-Mu, Tuhan. Bagi yang sedang sakit, kami berdoa agar Tuhan Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah serta yang berduka Tuhan hiburkan dan berikan semangat yang baru. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, dan pulihkanlah keadaan negeri kami, dan pulihkan juga keadaan bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah melalui semua yang terjadi, banyak orang yang datang dan percaya kepada-Mu, Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala tugas aktivitas kami. Berkatilah kami, Tuhan. Apa yang kami lakukan biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan semuanya itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.